jalan. Tadi sudah berdoa belum? Nah, kalau begitu kita giliran terlebih dahulu. Ayo berdiri dulu. Sukses! Sukses! Mau sukses? Sekali lagi. Sukses? IPS? Mau sukses? Alif siap. Alif Akbar. Alvin. Anissa. Kita sudah belajar mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Lalu untuk pertemuan pada hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya manusia. Aku menjelaskan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi nanti kalian setelah pertemuan hari ini kalian mampu menjelaskan bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Lalu peserta didik mampu menganalisis masalah kualitas sumber daya manusia dan menentukan upaya yang tepat. Setelah kalian tahu apa saja masalah kualitas sumber daya manusia, kemudian kalian mengetahui bagaimana upaya menyelesaikan permasalahan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi upaya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia yang disajikan dalam bentuk teks berita. Jadi nanti kalian selain menjelaskan materi, kalian akan melakukan penugasan secara berkelompok. Untuk kelompoknya nanti buatkan secara random, jadi diambil. Lebih jauh pada materi sumber daya manusia, ada dua berita di depan. Silakan baca bareng-bareng yang sebelah sini dulu. Indonesia kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya masih miskin. Lalu yang sebelahnya, dari berita yang pertama dulu, Indonesia kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya masih miskin. Kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pintar, ada lagi? Baik, tadi kalian sudah menonton video. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Memiliki kaya sumber daya alam, betul tidak? Jelas dalam banyak jenis flora dan fauna yang beragam, mulai dari apa saja kemarin sumber daya alam? Kelautan, kehutanan, lagi kemaritiman, ya. Ada juga peternakan, perkebunan. Kemudian Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah ini seharusnya menjadi keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi karena tadi manusia yang berpotensi itu tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam secara baik. Kita masuk ke pengertian sumber daya manusia. Sebelumnya ada yang tahu menurut kalian sumber daya manusia itu apa? Ada yang tahu? Kebutuhan manusia. Yang lain apa mas? Manusia. Yang lain ada lagi? Apa mas? Ekonomi. Yang lain ada lagi nggak yang bisa? Sumber daya manusia itu apa? Sumber daya manusia. Ya, sudah ada lagi. Jadi sumber daya manusia itu adalah segala potensi yang dimiliki oleh diri manusia. Jadi dimiliki oleh diri kita. Nah, potensi sumber daya manusia itu diharapkan meningkat ke kualitas yang lebih tinggi. Kualitasnya itu harus bisa lebih baik. Jadi kemampuan yang ada pada diri seseorang. Yang pertama, negara dengan kualitas sangat tinggi. Itu rentang di antara 1 sampai dengan 47. Kemudian yang kedua, rentang negara tinggi 48 sampai dengan 49. Yang ketiga sedang 94 sampai dengan 100. Dan yang terakhir, negara dengan kualitas rendah itu 142 sampai dengan 187. Garek ini Indonesia. Indonesia di sini berarti urutan berapa? 4, 5. Ya, berarti di sini ya. Sini Indonesia. Nah, dari urutan diagram seperti di depan ini, pada tahun 2022 itu Indonesia
Di angka 0,718 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 107 dari 189 negara. Yang berarti Indonesia termasuk ke dalam negara berperingkat sedang. Lalu bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Yang pertama yaitu dengan meningkatkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Tadi sudah disinggung ya tentang adanya pemerataan sekolah di seluruh daerah. Saat ini sekolah di Indonesia sudah merata atau belum? Sudah. Belum ya. Contohnya di daerah mana yang belum ada sekolahnya? Di daerah pedalaman. Mungkin sudah ada. Mungkin di daerah Papua gitu sudah ada. Tapi untuk didiknya atau gurunya belum memadai. Nah itu nanti yang perlu kita perbaiki infrastruktur pendidikan untuk lebih baik. Jadi kalian sudah bersyukur belum bisa sekolah saat ini? Sudah ya. Bersyukuran dengan cara apa? Belajar dengan sungguh. Penguatan peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga, pembinaan dan pengembangan masyarakat, terutama berbasis budaya seperti yang tadi disebutkan. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan. Sampai sini ada pertanyaan? Mari kita diskusi. Kalian melaksanakan pembahasan secara berkelompok. Kalian ya. Kemudian dibagi nanti ada yang mengerjakan ini. Semuanya wajib membaca ini ya. Untuk pembahasannya jangan lupa diberi nama, nomor absen sama kelompok berapa. Paham? Sekarang masih jelasnya percaya manusia yang berkualitas dengan baik didukung dengan anggaran yang terbaik. Soal diulangi 2 kali ya, jangan rame. Nanti kalau rame saja ya langsung benar atau salah. Sudah siap? Kita masuk ke nomor 1. Ibu bacakan ya. Penduduk yang berada di dalam usia produktif dan ada di sebuah wilayah, benar atau salah? Jangan menanggung saja. Sudah. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong bagaimana? Sedang. Nah, karena masih sedang, maka bagaimana supaya kita bisa menuju sumber daya manusia yang dengan kualitas yang tinggi? Dengan sistem pendidikan yang bermutu. Contohnya itu seperti kalian sekolah, kemudian mengikuti pelatihan, kemudian sebagai generasi muda kalian hendaknya untuk selalu melakukan literasi. Apa itu literasi? Kegiatan membaca,